Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Ravino dari kelas 96. Saya akan menjelaskan tugas soal teknologi ramah lingkungan. Nomor 1. Jelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Nomor 2. Jelaskan 3 prinsip teknologi ramah lingkungan. 1. Revent, artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Reduce, artinya dapat mengurangi jumlah limbah dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Reuse, artinya bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah diproses dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Nomor 3. Sebutkan 4 bidang aplikasi teknologi ramah lingkungan: bidang energi, bidang lingkungan, bidang industri, bidang transportasi. Nomor 4. Jelaskan 8 contoh bentuk teknologi ramah lingkungan: biofuel, biogas, solar cell, hydropower, ocean power, wind power, geothermal, fuel cell, dan hydrogen power. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara bioetanol, biodiesel, dan biogas. Perbedaan antara bioetanol dan biodiesel dan biogas. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, tebu, atau lainnya, dan dilanjutkan dengan destilasi. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau yang sudah dipakai sebagai alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri. Biogas sendiri merupakan bahan bakar dari hasil fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran, baik manusia atau hewan. 6. Menurutmu, apakah Indonesia harus lebih fokus kepada pengembangan energi? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Sumber energi alternatif, sebab sumber berupa pembangkit listrik yang berasal dari minyak bumi akan terus berkurang jumlahnya, sering dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Inilah mengapa manusia harus mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif yang ramah lingkungan umumnya berasal dari alam. Nomor 7. Konsep fisika, apakah yang diterapkan pada teknologi ramah lingkungan hydropower dan wind power? Jawabannya, tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak dari aliran air untuk menghasilkan, sedangkan tenaga angin atau Jelaskan mengapa teknologi pengolahan minyak disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena dapat menghasilkan polutan dan limbah beracun. Selama proses produksinya, limbah yang akan dihasilkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan membahayakan kesehatan. Jelaskan mengapa teknologi bahan batu bara disebut teknologi tidak ramah lingkungan. Karena teknologi pengolahan batu bara digunakan pertambangan batu bara. Teknologi ini tergolong dalam teknologi tidak ramah lingkungan karena menghasilkan partikel karbon hitam yang dapat menjadi polutan dan mencemari udara. Teknologi radiator yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nomor 20. Jelaskan 20 usaha yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Jabarkan jawabanmu beserta alasannya. 1. Beralih ke lampu LED. 2. Mematikan setiap peralatan elektronik yang sudah digunakan. 3. Memanfaatkan cahaya matahari. 4. Mematikan keran air setelah digunakan. 5. Memanfaatkan fungsi kendali smart device. 6. Cabut kabel dari stop kontak saat digunakan. 7. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. 8. Menggunakan kulkas dan fan ramah lingkungan. 9. Menggunakan fasilitas transportasi umum. 10. Membiarkan charger smartphone semalaman. 11. Menggunakan timer pendingin ruangan. 12. Merawat peralatan listrik secara teratur. 13. Pilih AC dengan teknologi inverter. 14. Memasak air dengan secukupnya. Hal ini akan mengurangi limbah bekas memasak sekaligus mempercepat proses memanaskan air sehingga menggunakan sumber daya listrik atau gas lebih awet. Memakai pakaian sesuai kondisi cuaca saat cuaca dingin. 15.
Matikan lampu saat tidur. 16. Rutikan pembersihan freezer atau kulkas. 17. Memanfaatkan energi terbarukan. Kita bisa mengganti sumber daya listrik di rumah dengan panel surya meskipun menggunakan panel surya butuh biaya lebih di awal pemasangan, namun dampaknya sangat besar. 18. Matikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. 19. Gunakan air secukupnya. 20. Buatlah rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Sampah organik dengan metode biopori hanya membutuhkan investasi berupa pipa beserta tutupnya di awal. Pembuatan setelah selesai, membuat lubang biopori dan memasukkan pipa dalam lubang tersebut. Proses mengompos dapat segera dilakukan. Berbagai jenis sampah organik, daun kering, ranting, potongan kulit buah, hingga sisa makanan dapat dimasukkan ke dalam lubang biopori. Nomor 14. Sebutkan beberapa tanaman fitoremediasi yang bisa mengurai polutan tanah. Lidah mertua, bunga matahari, sirih Belanda, poplar, anthurium. 15. Eceng gondok dapat digunakan sebagai fitoremediasi tetapi justru diberantas di perairan karena menimbulkan kerusakan. Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Karena ia membutuhkan suplai oksigen yang cukup besar dari perairan yang didiaminya untuk proses evapotranspirasi, proses penguapan oleh tumbuhan air, dan dapat menghambat suplai oksigen ke dasar, menghalangi penetrasi cahaya matahari yang perlu dilakukan bagi kehidupan. 16. Jelaskan cara dan gambar dari composting toilet. Teknologi ini merupakan suatu sistem toilet sederhana yang hemat air dan tetap higienis. Tidak perlu mempertahankan toilet konvensional yang boros air, akan harus memikirkan toilet alternatif yang hemat air dan tidak menimbulkan bau. Nomor 17. Jelaskan secara ringkas mekanisme teknologi permunian air dengan cara osmosis balik. Teknologi ini menerapkan sistem osmosis baik dengan memberikan tekanan yang lebih besar dari tekanan osmosis asin air payau. Air asin tersebut ditekan sehingga melewati membran semi-permeable yang mampu menyaring pendapatan atau kandungan berbahaya dalam air tersebut hingga air dapat aman dikonsumsi. Nomor 18. Jelaskan cara kerja teknologi biopulping. Dalam biopulping, bahan-bahan kimia digantikan oleh sejenis mikroba, bisa mengeluarkan enzim dan mendegradasi jamur atau fungsi pelaku kayu yang banyak dijumpai di alam bebas. Nomor 19. Jelaskan mengapa teknologi pengolahan minyak disebut teknologi tidak ramah lingkungan.